itu. Ya, hanya masalah pendekatan saja. Pendekatan tadi sinkronisasi sama pendekatan kewajiban. Menomor dua kan, tadi ceritanya tuh, usaha HR dipenuhi apa-apa. Sebetulnya kewajiban itu jalan karena saya memasakkan suami ini bukan untuk dia, tapi ikhlas lillahi. Kalau begitu, dengan berumah tangga itu kan ibadah. Ibadah itu kepada siapa? Kepada Allah. Jadikan suami-suami kita ini, jadikan suami-suami ada semuanya itu sebagai pintu menuju surga. Saya yakin ya suami-suami panjenengan itu buruh-buruh sing kaya Fir'aun, orang yang kaya Fir'aun. Fir'aun istrinya Fir'aun siapa itu? Bisa masuk surga, padahal suaminya siapa? Fir'aun. Siapa Fir'aun itu? Wah, itu dolim-dolimnya sambungnya sing ngaku sebagai Gusti Allah. Oh, suaminya sampai sing ngaku, aku ini Gusti Allah, aku kudu ana tawaran. Dan gitu ya. Ya, demikian juga ya. Bapak-bapak ini istrinya sampai orang yang baik-baik. Ya, kalau pendekatannya baik, kan nggak ada yang istrinya kayak wanita terburuk. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh sudah, Nuh, istrinya Abu Lahab kan juga orang, mau ngapain? Kalau pendekatannya baik, insya Allah baik, diajak ngaji, pendekatan. Tadi ayat nomor 2 ke Pak Hakim ya, nanti akan diceritakan hikmah dibalik rumah tangga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Udah kusuli tadi yang pertama, anak wa kafirul yatim, ya, kahata itu. Next warga bisa itu, ya, orang yang kafirul yatim, orang yang apa namanya merawat, mengurusi, menafkahi anak-anak yatim, ya, itu akan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ adalah kafirul yatim. Nah, siapa kafirul yatim? Ya siapa saja yang mau menanggung hidupnya apa namanya anak yatim, anak yang ditinggal bapaknya. Nah, artinya apa? Sudah tidak ada nafkah dari bapaknya, kemudian ada yang menanggung. Misalnya pada seorang ibu, saking menghormati anaknya karena yatim, ya, sampai jungkir balik karena nggak ada yang mau ngongkosi, sehingga dia mau bekerja membanting tulang. Bekerja balik tulang masih bayar, bekerja balik tulang. Maksudnya bekerja keras merawat anaknya yang yatim karena nggak ada yang merawat lagi. Ya, kalau tidak dirawat, ya, tidak ada yang memberi makan, ya mudah-mudahan sama dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan seorang ibu, ya, itu kan sebenarnya tidak ada kewajiban menafkahi anak, nggak ada ya. Kalau memang betul-betul nggak ada yang menafkahi anaknya, dia sendiri yang bekerja membanting tulang, Pak, insya Allah ya, mudah-mudahan termasuk orang yang akan bersama Rasulullah SAW ketika besok di surga. Allah alam bis semua. Karena itu termasuk makna umum kafirul yatim, bekerja keras membanting tulang karena nggak ada yang menafkahi anaknya, akan bersama-sama dengan Rasulullah kelak di surga. Juga misalnya ada lembaga yang menampung anak yatim, ya, dan mengupayakan pembiayaan, menghubungi muslimin yang menampung pondok anak yatim. Itu sama, orang-orang
pengurusnya yang mengelola ini bisa akan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan yang kedua, suami dan istri yang meninggal, kemudian suaminya dalam keadaan ridho kepadanya, karena ketaatannya selama hidup, karena pelayanannya selama hidup, maka dia boleh masuk surga dari dari pintu yang mana? Karena memang beban seorang istri itu sedikit sekali. Ya. Sedikit sekali apa ya? Dari hadis tadi kan hanya 3. Kemudian dari hadis yang lain, idza qomat sholaha wa shomat sahroha wa ata'at zaujaha. Ini kan istri kan yang 3 itu. Ketika seorang istri bisa memenuhi yang 3 ini, meninggal, suaminya ridho, ya memang. Tapi bagaimana dengan suami? Suami tidak hanya itu. Tugas suami itu, tugas seorang laki-laki tidak tidak ada tugas seorang suami mencari ridho istrinya, itu tidak ada. Jaminan seorang mukmin akan masuk surga bila satu diridhoi istrinya, itu tidak ada. Kalau suami tidak ada jaminan itu. Suami itu kewajibannya luwih abot. Syaratnya lebih banyak seorang suami. Jadi berlaku untuk istri, tidak berlaku untuk suami. Jadi berbahagialah, ya, ustaz dan ustazah sekalian, ya, yang memang tuntutannya itu sedikit lebih sedikit ketimbang laki-laki. Laki-laki juga harus berjuang, tuntutannya lebih banyak. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita dengarkan. Yang pertama adalah asbabun nuzul dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang tadi bersinggungan dengan pertanyaan dari Pak Eka. Kemudian yang kedua nanti disambung hikmah dari rumah tangga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita mendiskusikan di sini adalah untuk mensinkronisasi antara lembaga yang bernama keluarga, yang di situ ada suami, ada istri, ada hak, ada kewajiban, dengan lembaga dakwah kita yang di situ ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, ya, jangan dibentur-benturkan, tetapi lebih pada disinkronisasi. Maka dari itu kita dengarkan hikmah berikut ini. Masya Allah. Jazakallah khairan untuk Ustaz kita, Ustaz Parman Hafizahullah Ta'ala. Baik, untuk Pak Ustaz Eka, ya, terkait sebabul nuzul ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Ini berkaitan tentang seorang wanita yang mulia, cantik dan seterusnya, dinikahi oleh seorang pemuda yang singkat cerita, mungkin karena kedudukannya atau bagaimana, sang istri ini sedikit menunjang, sedikit, ya. Terus kemudian suaminya itu memukul wajahnya, dipukul. Terus kemudian dia ngadu ke bapaknya. Kemudian bapaknya marah, tapi Masya Allah bapaknya ini tidak emosi, itu mendatangi mantunya, terus balik pukul mantunya, tapi mendatangi agak terasa cadel karena lagi sariawan di lidah. Nah, terus kemudian datang Rasulullah SAW menceritakan tentang itu. Maka kata Rasulullah, antaktas, dah kalau gitu kamu kisos aja. Kamu kisos, berarti sang suami harus ditapuk. Maka sang mertua ini senang banget. Nah, begitu jalan, belum jauh turun ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Maka dilihat bahwa ternyata sang suami di situ maksudnya mendidik. Terus kemudian Rasulullah bikin aturan
tidak boleh memukul wajah. Sebenarnya perempuan itu gak usah dipukul, itu insya Allah sudah terdidik. Insya Allah cukup diciumin aja dia sudah sakit. Ada satu cerita sedikit di tanah Arab sana. Jadi orang Arab kan laki-lakinya mulutnya ya gitulah ya. Nah pada umumnya, jadi ada seorang istri sudah berusaha ngasih servis yang baik, tapi suaminya nggak terima, terus ribut. Kemudian suaminya ngomong, yang kamu lakukan ini itu pembantu lebih baik untuk melakukan apa yang kamu lakukan. Maka sakit sama istri nangis. Setelah itu suaminya pergi masuk kamar yang lain, kamar tamu misalnya, tidur di sana. Itu istrinya kan sudah hancur. Ini namanya hajar ya. Nah padahal di sana kelihatan sebenarnya yang mulutnya kasar kan sang suami. Kemudian suaminya tidur di situ di kamar tamu itu. Nah ketika suaminya bangun, dia mendapati istrinya itu ada di sebelahnya, dan akhirnya air mata itu masih terurai, masih nangis, masih sungguhan. Terus kemudian suaminya nanya, kenapa? Maaf ya yang tadi, kenapa kamu nangis? Kemudian dijelaskan, tadi aku lihat kamu saat tidur, kamu itu kayak ketakutan gitu, mungkin mimpi buruk. Tak bangun nggak bisa, aku khawatir kamu kenapa. Masya Allah. Padahal barusan aja disakitin suaminya, itu masih masih fokus, masih ngurusin keadaan suaminya. Memang perempuan kayak gitu ya. Kalau kita baikin sekali, dia akan baikin kita puluhan kali. Tapi kalau disakitin, dia bisanya hanya nangis. Nah, Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya tidak perlu memukul, dan itu mungkin untuk perempuan yang sudah terlewat batas ya, yang mungkin dulu punya background nakal atau apa, terus udah sama dengan laki-laki, udah dua-duaan dan seterusnya, udah dibilang enggak susah, mungkin ada syarat memukul. Dan tadi kata sahabat, memukulnya yang baru mubarrih, yang tidak melukai. Terus kemudian terkait cerita Rasulullah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya anak pribadi lebih suka cerita Rasulullah dengan ibunda Khadijah. Tapi kalau di kelasnya Aisyah ya, insya Allah tak ceritakan. Kenapa lebih suka dengan ibunda Khadijah? Karena saat itu Rasulullah istrinya hanya itu, dan tidak pernah poligami dan sebagainya, walaupun itu halal ya. Nah, di singkat cerita, kisah Rasulullah dengan ibunda Khadijah ini, Masya Allah luar biasa. Aisyah ya. Baik, Aisyah ini ya seperti yang kita tahu, Ustaz Ahya juga sudah tahu, dinikahi Rasulullah dalam keadaan yang masih kecil. Nah, sebagian riwayat mengatakan 6 tahun, dan itu hanya akad nikah, sehingga tidak hidup dengan Rasulullah. Ketika usia 9 tahun, menurut pengakuan ibunda kita Aisyah, baru berumah tangga bersama Rasulullah. Dan Rasulullah itu menempatkan istri-istrinya itu sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kondisinya, sehingga mereka semua merasa mereka lah yang paling dicintai. Misalnya kepada ibunda kita Aisyah, karena masih bocah, suka lihat pertunjukan, pernah digendong dipanggul oleh Rasulullah, karena dia masih kecil, masih pada dipanggul, jadi melihat. Nah, itu satu. Contohnya lagi, misalnya istri yang dari Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini nangis terus karena ingat kampung halamannya, dan di Mesir itu ada sungai, ada pohon-pohon kurma. Maka Rasulullah, rumahnya ibunda kita Maria Al-Qibtiyah itu ditaruh yang di situ ada pohon kurma, tapi nggak ada sungai. Terus kemudian diingatkan, kenapa yang kamu sedihkan? Nah, ibunda kami Hajar itu orang Mesir, berarti ayah kami Ismail itu dibunuh orang Mesir. Makanya sebagai wujud cintanya Rasul kepada Maria Al-Qibtiyah, ketika punya anak laki-laki dikasih nama Ibrahim,
karena Ibrahim dulu adalah suami dari Ibunda Hajar. Terus dihibur lah kurang lebih gitu sehingga lebih betah di Madinah dan tidak berpikir di mana nih, di ya Allah, di Mesir. Terus terakhir terkait misalnya Sofia radhiyallahu anha, dan ini kadang diledek oleh istri-istri yang lain dengan mengatakan bintul Yahud, anaknya Yahudi. Kemudian dihibur oleh Rasulullah, wa ayyu imra'atin mithluk, namun ada perempuan yang seperti kamu. Nah, zaujatuka an-nabi, zaujuki nabi, suamimu adalah seorang nabi, wa abuki nabi, bapakmu nabi, maksudnya keturunan Nabi Musa alaihissalam, wa ammuka nabi, dan pamanmu adalah seorang nabi, maksudnya adalah Harun alaihissalam. Singkat cerita, semua istri Nabi itu merasa mereka adalah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, sampai ada satu riwayat Nabi Muhammad ini digeruduk oleh istri-istri Nabi. Geruduk, diminta untuk ngomong, wahai Nabi, aku kan yang paling kau cintai. Enggak aku. Kurang lebih gitu lah. Terus kemudian Rasulullah mengatakan, besok datang si Nabi ya, kayak di semacam aula itu. Besok malam habis isya ke sini, siapapun yang tak kasih gelang, maka dia adalah istri yang paling aku cintai. Wah, ini Masya Allah, ini jalan Rasulullah SAW. Kemudian datanglah yang paling tua, sudah tua, kulit hitam, tapi merasa paling dicintai, tapi dia ragu. Begitu datang, kemudian dikasih gelang sama Nabi, terus dipeluk, terus diomongin, jangan bilang siapa-siapa ya. Terus masuk aula, datang istri keduanya Aisyah. Wah, dia udah yakin pasti aku. Begitu datang, dikasih Nabi gelang, terus dipeluk, dibisiki, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Semuanya ternyata dikasih gelang. Nah, ini Masya Allah luar biasanya. Ini kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, menjaga perasaan istri-istrinya. Itu sulit sekali. Dan gomelan-gomelan Rasulullah itu juga banyak sekali untuk ibunda kita Aisyah. Misalnya ketika Rasul tinggal setengah menit pulang larut, beliau tidak ngetuk pintu, terus tidur di antar gitu. Nah, ketika Aisyah menjelang subuh buka pintu 15 detik, ada Rasulullah di situ loh, bangunkan, terus alasannya nggak enak, aku ke kamu dan nyenyak dan seterusnya. Nah, ini sangat menjaga perasaan istri, ya kurang lebih gitu. Nah, mungkin terakhir untuk Bu Yuli saat ini. Siap ya udah kayak jadi kesenangan. Kurang lebih itu, insya Allah tinggal tips bagaimana menentukan seorang suami agar bertekuk lutut di hadapan istrinya dan melihat semua perempuan di luar sana seperti melihat tembok. Ya, itu materi Monsa yang akan datang. Iya, biar penasaran. Syaratnya diabotin nih. Semangat. Oke, Ustaz-ustaz sekalian, itulah mengapa Ustaz Hakim ini di Al-Kalam diberi spesialisasi master ya. Masternya istri-istri yang kecewa dengan suaminya, itu konsultasinya sama Ustaz Hakim. Itu titipnya dari sana, pengawalannya dari sana, biar kembali harmonis lagi dengan suaminya. Oke, kita tertib waktu ya, diberikan hanya sampai jam 9. Itu tadi Ustaz dan Ustazah sekalian ya, tema diskusi kita yaitu sinkronisasi antara
dua lembaga, yaitu lembaga yang bernama keluarga dan lembaga yang namanya bias atau yaumi atau atorek atau apa namanya ya di daerah masing-masing. Jangan sekali-kali menggunakan pendekatan membenturkan di antara dua kepentingan, tapi pendekatan yang kita gunakan adalah dengan sinkronisasi. Maka bagian manajemen kepala sekolah, ustaz-ustaz senior itu bagian menggali masalah-masalah itu ada di mana, hambatan-hambatan itu ada di mana, solusinya bagaimana, itu yang harus kita pikirkan. Dan yang kedua adalah di dalam problematika keluarga ya, tidak usah menggunakan teori-teori yang tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ahya tadi ya. Teori-teori itu semua orang sudah tahu teori. Yang susah itu adalah menggunakan pendekatan memenuhi kewajiban, menomorduakan tuntutan terhadap hak. Insya Allah dengan demikian ya, teori yang kita terima meskipun sederhana bisa kita amalkan di dalam rumah tangga kita masing-masing menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya, dengan pendekatan bahwa apa yang kita lakukan pada pasangan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi bapak istri kita adalah pintu kita untuk menuju surga. Demikian juga para istri menjadikan suami-suami kita ini sebagai pintu untuk masuk surga, pintu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaraah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.